Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Hadirin pemirsa Wilip Online yang berbahagia, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat waktu luang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin pemirsa Wilip Online yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini terbagi menjadi dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ketika Allah memberikan kita sebagai orang yang mukmin, beruntunglah, karena memang kita menerima apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Qur'an. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu taat dan takwa kepadanya. Hadirin pemirsa Wilip Online yang berbahagia, ada orang-orang juga yang masih mau menerima ajaran Islam yang memang begitu indah, memang begitu nyaman dirasakan dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang masih belum menerima, kemudian disebut kafirin, disebut dalam surat Al-Fajr. Di dalam surat Al-Bayyinah dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik dari golongan ahli kitab, golongan orang-orang musyrik, mereka itu nanti akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk makhluk yang kurang baik atau yang buruk atau seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ini termasuk makhluk-makhluk terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang makhluk terbaik, pahalanya juga pahala terbaik yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Wilip Online yang berbahagia, ketika kita masuk surga, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang taat dan beriman kepadanya, surga merindukan 4 golongan, 4 orang. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran.
Membaca di sini bukan berarti bukan hanya sekedar membaca, tetapi memang mempelajari dan memahami ajaran Islam dengan seluruhnya. Bukan hanya untuk belajar saja, tetapi memang untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang Quran untuk diamalkan sebagai pedoman hidup umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika di Indonesia diadakan musabaqah, namanya musabaqah tilawatil Quran, bukan qiraatul Quran, tetapi tilawah, karena bukan hanya sekedar membaca, tetapi memang memahami ajaran Islam dengan baik, kemudian dikerjakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau memang kita dengan baik mengamalkan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi orang baik, warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi dari dasar kita semua diajarkan bagaimana caranya orang-orang Muslim dididik dari semenjak kecil, semenjak balita, untuk belajar Al-Quran dari alif, ba, ta, sa sampai dengan Fatihah dengan baik, Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian ngaji tafsir Jalalain, tafsir Munir, Marah Labid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semuanya itu adalah untuk memahami ajaran Al-Quran dengan baik, dengan pemahaman ulama-ulama soleh zaman dulu, bukan pemahaman kita sendiri. Yang artinya memang kita memahami Al-Quran sesuai dengan jalur yang ada. Oleh karena itu kita semua kalau ingin mengamalkan Al-Quran, kita harus belajar Al-Quran dari cara membacanya dengan baik, memahami ajarannya, kemudian dipraktekkan dengan baik. Insya Allah ini adalah termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang hafizil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya, tidak mau berbohong dalam kehidupannya, kemudian juga tidak mengadu domba, kemudian juga tidak hasud. Hasud ini artinya ketika ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seharusnya bersyukur, kita orang mendapatkan nikmat, tetangga kita mendapatkan nikmat, dan kita jangan sebaliknya. Sebenarnya kalau kita bersyukur, kita punya tetangga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kebaikannya pun akan balik kepada kita. Jadi kalau kita punya lisan, jaga lisan kita, jangan sampai kita ini menjadi orang yang ghibah, ngomongin orang lain, ngomongin teman kita, saudara kita di belakang mereka. Kemudian juga jangan menjadi itu saksi-saksi palsu, karena apa itu nanti akan mengganggu kepada puasa-puasa kita. Karena salah satu pahala kita puasa ini, kalau ingin mendapatkan nilai terbaik, salah satunya yaitu hafizil lisan, menjaga lisan kita, bagaimana untuk menjadi puasanya yang baik, kemudian juga nilainya nilai terbaik. Memang dalam Islam itu ada pembagian tingkatan untuk bagi orang yang berpuasa. Ada yang puasanya orang awam, yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, syahwatnya saja yang hanya dijaga. Itu termasuk puasanya orang awam. Sedangkan puasa orang-orang yang khawas tingkatan kedua, ini para solihin, yang bukan hanya menjaga makan minum dan hubungan syahwat, tetapi memang seluruh anggota tubuhnya, sepanca inderanya ikutan puasa. Bukan hanya lapar saja yang mereka lakukan, bukan hanya dahaga saja, tetapi memang panca inderanya mereka jaga juga agar tidak menjadi orang-orang yang nanti pahala pahala puasanya dapat bukan hanya sekedar lapar dan dahaga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal atas. Banyak orang yang puasa, karena memang puasanya tidak menjaga panca inderanya, akhirnya tidak mendapatkan pahala terbaik, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar,
Yang lapar ini biasanya orang-orang miskin, yang mereka itu nggak bisa membelikan makanan, tidak bisa membeli sembako karena memang keadaannya yang kurang, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga orang-orang seperti ini wajib kita bantu. Makanya dalam Islam memberikan motivasi kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan takjil kepada sesamanya yang berpuasa. Malahan apa? Orang yang berpuasa memberikan buka kepada orang yang puasa itu mendapatkan pahala sebagaimana dia puasa, tidak mengurangi sedikit pun. Ketika kita memang puasa satu hari, umpamanya di hari pertama atau kedua, memberikan pembukaan, memberikan takjil sama orang yang berpuasa 10 orang. Nah itu puasa 10 orang itu dapat pahala, kebagian juga kita. Berarti hitungannya 11. Kita ngasih orang 10, kita sendiri juga dapat 1. Insya Allah harus yakin menjadi orang hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian makanya di dalam kafarot itu banyak di sana memberikan makan. Seperti orang yang berpuasa, dia seharusnya mengkodok di tahun itu, tetapi tidak mengkodok karena memang kesehatannya atau karena memang waktunya yang belum. Itu ketika lewat Ramadan lagi, itu nanti di samping bayar kodok puasa, dia juga wajib bayar kafarat. Kafaratnya memberi makan satu hari satu orang miskin. Berarti memang kita ini diajarkan untuk peduli kepada sesamanya, bukan hanya mikirin dirinya. Karena orang yang baik adalah orang yang memikirkan orang lain sesamanya, yang sesama Islam. Kalau kita orang sudah peduli kepada orang lain, kita tidak usah menunggu orang lain itu berbuat baik kepada kita. Tetapi memang kebaikan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah mengantarkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Ini harus kita yakini. Kemudian yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini menjaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mereka menjaga yang halal dimakan, yang halal diminum, mereka jaga. Mereka punya istri, dia jaga. Semenjak fajar sampai terbenamnya matahari waktu buka, mereka jaga itu semuanya. Jadi kita diajarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan diri kita dari konsumsi makanan minuman yang halal. Kemudian kita nanti diperbolehkan setelah berbuka puasa di waktu maghrib. Dan sebaiknya ketika kita berbuka, makanan-makanan yang halal, yang memang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terlalu nafsu, jangan terlalu banyak-banyak, karena memang kita itu disuruhnya berbagi kepada sesama. Ketika kita puasa, yang penting batalin dulu tuh puasanya. Kalau ada sisanya bagi sama yang lain yang belum berbuka, yang belum makan malam, yang besok nanti akan puasa kembali. Hadirin pemirsa Wilip Online yang berbahagia. Jadi sekali lagi, kalau memang kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan 5 hal ini. Yang pertama, yaitu orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari membaca, memahami dan mengamalkan. Kemudian yang keduanya, menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita ceroboh. Dan ini berlaku bukan hanya di Ramadan, tetapi di luar Ramadan, karena memang Ramadan ini adalah ujian kita, training kita untuk menjadi orang yang baik selama 11 bulan yang akan datang. Kemudian juga kita mampu berbagi kepada orang-orang miskin. Dimulai dari bulan Ramadan, kita lanjutkan 11 bulan yang akan datang. Kemudian ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan, entah 29, entah 30, bagaimana nanti ru'yatul hilal yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, kita nanti sambung lagi puasa kita sunnah dengan puasa Syawal 6 hari. Kemudian juga nanti kita sambung lagi dengan puasa Senin Kemisnya. Bisa juga disambung dengan Ayamul Bid, hari-hari terang 13, 14, 15 Hijriah. Bisa juga puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa terbaik yang dilaksanakan oleh kita. Kenapa puasa terbaik? Karena memang 1 bulan itu setengahnya 15 hari. Puasa sunnah terbaik adalah puasa Daud. Ini saja pemirsa Wilip Online yang
berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Ramadan ini menjadi Ramadan berkah, Ramadan yang mendapatkan rahmat dan magfirahnya, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan di Ramadan yang akan datang tahun 1445 Hijriah. Sekian yang dapat disampaikan, mudah ada manfaatnya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang ada salah kata, tutur kata yang kurang baik, mohon maaf. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah, itu saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.